Halo Sobat Garasi, kali ini bikin konten lagi nih, konten yang sudah lama hilang, intip dashboard. Kali ini saya coba mau intip dashboard salah satu varian terbaru dari Mitsubishi. Tergolong untuk kompetitornya masih jarang, karena ini varian baru. Terus juga penjualannya lumayan, ditambah lagi ini masih ada stok NIK 2025-nya. Tentunya kalau NIK 2025 jangan tanya bonus, pasti diskonnya gede. Nah, kali ini kita akan bahas dashboardnya aja. Kebetulan kalau Mitsubishi Destinator itu terbagi menjadi 3 varian, teman-teman. Ada varian yang paling terbawah itu ada GLS, varian tengahnya itu ada Exit, dan varian tertingginya itu ada tipe Ultimate. Nah, saya informasikan secara mendasar dulu. Informasi dasarnya adalah mobil ini berbasiskan mesin konvensional masih, teman-teman. Mesin 1500 cc dengan tenaga yang lumayan, 161 PS, dan torsinya sampai 250 Newton meter. Ini mobil tergolong mobil varian baru, family SUV. Ini buat pilihan teman-teman yang sudah pengen naik grade dari Mitsubishi Expander. Terus juga belum mampu untuk beli Mitsubishi Pajero yang versi real SUV-nya. Jadi ini pilihan tengahnya, pilihan terbaik karena dari segi harga, dari segi teknologi lebih up to date daripada si Expander. Tapi kalau misalkan dari segi SUV yang udah paling legend di Indonesia, salah satunya itu Pajero, ini termasuknya SUV juga karena tampilannya gagah, teman-teman. Nah, kebetulan ini yang varian Ultimate. Yang varian Ultimate ini lumayan oke, teman-teman. Untuk bangkunya, joknya dia sudah full kulit. Full kulit dari semua ya, full kulit. Terus juga ada kombinasi warna, ada warna hitam dan warna coklat. Krem ya, krem. Terus sayangnya untuk di bagian drivernya dia masih manual untuk pengaturan maju mundur dan recliningnya. Terus juga untuk di bagian drivernya juga masih manual. Mobil 500 jutaan masih manual. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Itu bukan satu kekurangan ya. Kelebihannya dia banyak banget, teman-teman. Nih, untuk di bagian dashboardnya, untuk ini dia sudah soft touch, sudah dibalut dengan kulit. Ini hard. Untuk modelnya juga lumayan keren menurut saya. Kisi-kisi AC-nya nih, kisi-kisi AC ada 4, 1, 2, 3, 4 pada umumnya tetap. Terus juga ada 2 warna untuk varian warnanya untuk di kisi-kisi AC-nya. Terus airbagnya terdiri dari 6 airbag karena ini mobil termasuknya mobil 7 seater. Nah, terus juga untuk head unitnya dia lumayan gede. Untuk head unitnya gede, dia 12, sekian inci. Terus untuk MID-nya juga tergolong lumayan oke ya. Jadi desainnya menyatu, tapi untuk bagian MID-nya dia menjoros masuk ke dalam. Nah, terus untuk kisi-kisi AC-nya juga oke, teman-teman. Biasanya kan kalau sudah full digital ya digital semua kayak mobil-mobil China. Tapi kalau ini masih ada pengaturan tombol fisiknya. Tombol fisiknya mode, terus juga dia sudah kayaknya udah ada auto climate controlnya juga, sudah bisa auto pengaturannya, ada digitalisasinya juga. Udah dual zone untuk pengaturan AC-nya, bisa kanan bisa kiri. Nah, terus juga dia untuk yang versi Ultimate-nya dia sudah ada wireless charging-nya. Kerennya lagi untuk shifter tengahnya menurut saya keren desainnya ya. Jadi untuk persnelingnya dia kecil tapi kelihatan kokohnya. Sebenarnya mirip-mirip sih kayak Expander. Tapi ya ini varian baru ya. Dia sudah electric parking brake, udah ada auto hold-nya juga, terus juga sudah menggunakan engine start stop. Ditambah lagi kerennya ini, timbang yang Expander Cross ataupun Expander Ultimate, dia sudah ada drive mode-nya. Kayaknya drive mode-nya juga lengkapan ini timbang Pajero menurut saya. Karena dia ada 6 atau 5 pengaturan drive mode. Itu untuk di jalan basah, di jalan kerikil, jalan nanjak, terus jalanan pasir,
Jadi semua bisa, semua medan teman-teman bisa lalui dengan mobil ini. Dan yang lebih keren, ini untuk ground clearance-nya loh. Ground clearance-nya tinggi banget teman-teman. Pajero aja paling 220-an. Tapi kalau untuk yang versi ini, Destinator, dia 244 mm. Jadi lumayan cukup tinggi dan lumayan cukup, ya kalau misalkan ada tanjakan gede juga nggak ngaruh ke bagian bawahnya. Ada dua kombinasi warna ya untuk di shifternya. Dia juga sudah ada dua cup holder di sini teman-teman. Terus di sini juga sudah ada port USB untuk ada TFC, ada pula untuk USB. Di sini sudah ada armrestnya. Armrestnya juga di sini ada tempat penyimpanan yang lumayan cukup besar teman-teman, cukup gede. Nah, ditambah lagi ini dia sudah ada panoramic sunroof. Sudah ada panoramic sunroof, terus pengaturannya juga banyak, dan di sini juga dia sudah disematkan Mitsubishi Connect. Jadi udah ala kadar mobil-mobil sekarang ya, sudah koneksi dengan internet, sudah misalkan teman-teman ada apa-apa di jalan juga bisa menghubungi Mitsubishi Connect, dan banyak fasilitas yang ada di Mitsubishi Connect. Ini untuk pembukaan panoramic sunroofnya ada beberapa cara di sini nih, bisa dari sini ataupun kayaknya dari head unit juga bisa. Ini kebetulan kuncinya nggak ada, jadi saya belum bisa mengaktifkan untuk yang di head unitnya. Ada unit-unit apa aja. Tapi yang jelas untuk di head unit dia sudah support Android Auto, Apple CarPlay dan lain sebagainya. Ditambah lagi sudah juga kamera 360. Nah, yang paling menarik teman-teman, dia juga sudah ada ambient light-nya ya. Itu dari varian Exit sampai Ultimate. Untuk sudah ada ambient light-nya, ada 64 pilihan warna. Jadi teman-teman tinggal bisa ngatur pilihan warnanya, 64 tersedia ya. Ini juga untuk spion tengah lah ya, kita anggap ini sudah ada auto high dim. Jadi kalau misalkan ada pencahayaan dari belakang, kita tidak akan silau. Nah, ini juga teman-teman indikator untuk misalkan pintunya sudah terkunci dan lain sebagainya, ada notifikasinya di sini. Untuk di bagian drivernya lebih menarik lagi. Kita bahas dulu untuk bagian setirnya. Dia setirnya sudah full kulit, kombinasinya ini juga mirip-mirip kayak expander untuk bagian setirnya. Ini sebenarnya perubahan terjadi itu kalau nggak salah waktu Gias 2024. Saya ingat banget ketika nge-review Pajero Sport. Pajero Sport ganti tuh dari model setirnya yang fenomenal, ganti mirip-mirip juga kayak gini. Jadi sekarang Mitsubishi kecondongannya untuk setirnya hampir mirip semua. Nah, dia juga udah oke nih untuk kombinasi warnanya teman-teman. Ada silver, balutan silver. Jadi sudah ada audio steering switch-nya teman-teman. Dan di sini juga sudah ada, kalau Suzuki menyebutnya DS, Diamond Sense, atau istilah paling populernya itu adalah ADAS. Nah, ADAS-nya juga sudah ada di sini, sudah ada ACC, Adaptive Cruise Control dan lain sebagainya. Di sini juga sudah ada pengaturan jarak teman-teman. Ketika mobil depan kita sudah jalan ACC-nya, jadi jaraknya mau ada tiga pilihan. Jarak yang paling terdekat paling jaraknya antara 20 sampai 30 meter, terus jarak yang sampai 50. Jadi teman-teman akan konstan mengikuti jarak tersebut ketika sudah ACC-nya sudah aktif. Nah, untuk pengaturan setirnya juga dia sudah tilt steering dan teleskopik. Oke. Terus untuk pengaturan lampunya juga sudah ada autonya teman-teman. Terus juga untuk di wipernya juga dia sudah intermittent. Jadi udah oke banget, sudah paling support banget. Terus ditambah di sini untuk di pengereman sudah ada ABS, EBD, brake assist, hill hold control dan lain sebagainya. Ini tergolongnya sudah oke lah ya teman-teman. Terus ini untuk pengaturan lampunya dia ada leveling, ada berapa klik nih? Oh, ada sampai 4 klik. Ada 3 pilihan untuk pencahayaannya, naik atau turunnya. Terus di sini juga untuk di door trimnya dia sudah elektrik. Nah, untuk spionnya juga dia sudah auto retract ya teman-teman. Enak banget nih. Udah auto retract. Nah,
ini tadi saya bilang untuk sayangnya untuk di bagian setirnya dia pengaturannya masih manual. Nah teman-teman, saya lagi berada di baris keduanya. Untuk baris keduanya dia sudah ada table seatnya di sini nih. Teman-teman bisa makan di sini dalam perjalanan, terus juga di sini udah ada cup holdernya. Nah, terus di sini lagi untuk di seat tertengahnya pengaturan AC-nya juga sudah ada digitalisasinya, terus juga bisa teman-teman bisa ngatur on off-nya sendiri. Terus untuk semburan AC-nya, semburan AC-nya itu umumnya di tengah, tapi ini di samping kanan ataupun kiri. Masing-masing bisa mengatur sendirinya. Kenapa di sini desainnya? Karena ini nih. Kalau Pajero itu kan cuma di barisan depan, tapi kalau untuk Destinator, untuk panoramic sunroofnya sampai di baris kedua, lumayan oke teman-teman. Legroom luas, headroom juga lumayan luas, ada 5 jari di sini. Terus juga di sini enak, udah ada bantuan headrest 3. Jadi ini termasuk tergolong mobil yang lumayan enak teman-teman. Saya juga pernah membawa ini mobil nih, walaupun mesinnya 1500 cc, tapi pas giliran dibawa di jalan enak nih, senyap. Terus juga akselerasinya lumayan, jadi nggak terlalu loading banget. Kalau expander sama cross kan agak loading nih, kalau ini enggak, karena dia sudah ada turbo charge-nya. Sudah ada turbo charge-nya, jadi sudah ada pendorongnya. Dan ini juga masih tergolong mobil yang irit. Kenapa? Karena dia bermesinkan 1500 cc. Ya, umumnya mesin 1500 cc itu kisaran konsumsi bahan bakarnya bisa 1:15-an. 1:15, atau yang paling jago banget kalau kakinya olahraga, kalau kakinya belajar itu kayaknya bisa sampai 1:16. Ini jadi tergolongnya irit di tengah harga BBM yang lagi tinggi. Nah teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya bahas untuk video kali ini. Jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman yang berminat untuk pembelian Destinator, ada yang spesial di Destinator yang versi GLS. Karena versi GLS ada stok unit yang NIK 2025. Harganya berapa? Itu kalau OTR, kebetulan saya lagi di Indramayu, kalau OTR di Indramayu itu harganya 400 jutaan untuk yang versi GLS. Nanti belum dipotong diskon NIK 2025. Itu akan gede. Buat teman-teman yang berminat, nanti tinggal komunikasikan aja di kontak marketing di video ini. Itu aja. Thank you for watching.